Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak rahimakumullah, apa sih sebenarnya yang dikatakan corona? Corona, ini virus corona ini sudah sejak 200 tahun sebelum Masehi. Jadi zaman Rasulullah sudah ada virus ini. Virus ini sudah ada, cuma strainnya berbeda terus. Virus ini berbeda terus, berubah. Nah, saya ambil yang paling dekat. Yang paling dekat tahun 1997. Insya Allah semuanya sudah lahir, kecuali adik yang belum lahir ya. 97 belum ya, ya. Ini ada tahun 97 itu yang dinamakan avian influenza A H5N1. Ini sangat berbahaya, sangat patogen. Kemudian terjadinya ini di Hong Kong, hanya negara Hong Kong, hanya di kepulauan atau di negara Hong Kong, tidak menyebar ke tempat lain, tapi sangat patogen. Tapi sebelumnya ada lagi di Spanyol ya, tahun 1918 sampai setengah hampir berapa puluh juta itu yang meninggal. Itu kena serangan pertama nggak apa-apa, setelah gembira serangan kedua itu yang lebih dahsyat. Kenapa? Karena masyarakat sudah menyepelekan itu. Bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian pada tahun 2009, ini secara singkat, virus influenza A juga itu H1N5 ini ada terjadi, terus kemudian ditemukan pertama kali di hewan babi. Jadi waktu itu dicek ternyata penyebabnya dari hewan babi. Kalau yang sekarang ini dikatakan hewan kelelawar atau hewan babi. Bapak rahimakumullah, manusia itu kurang apa sih? Coba kita lihat gajah, di depannya ada kelinci yang kecil-kecil segini kan, kok jauh gede Pak? Ya teman. Kemudian kelinci yang kecil segini apa dimakan? Enggak, gajah nggak makan kelinci. Ada tikus di situ nggak dimakan, dia makan rumput. Jadi herbivora, dia hanya makan rumput. Terus kemudian kalau macan, rumput begitu banyak, singa yang mau rumput begitu banyak, dia nggak makan. Tapi yang dia makan, bahkan susah untuk ngubernya Pak, uber-uberan Pak ya. Kadang-kadang kelinci, kadang-kadang kijang, macam-macam kan. Nah, perlu perlawanan seperti itu. Yang dia uber adalah daging hewan, berarti dia karnivora. Kalau manusia kira-kira ini manusia ini lah, kurang apa sih kasih sayang Allah nih? Buah makan, sayur oke, rumput oke, apalagi daging oke. Lah sudah diberi halalan thayyiban, tapi masih banyak tingkah. Kenapa banyak tingkah? Yang haram pun disikat, yang makruh pun ayo. Yang halalnya sudah banyak. Tetapi kenapa? Inilah yang menyebabkan manusia itu banyak sekali penyakitnya. Kenapa? Karena yang dimasukkan ke dalam mulut ini sembarang. Masuk makan ini, makan ini. Kenapa? Karena lidah diberi rasa. Lidah itu diberi rasa. Bapak-bapak rahimakumullah. Jadi ini pada tahun itu, pada tahun 2009 itu pada babi, sehingga dinamakan flu babi. Pernah dengar Pak? Hanya dengar-dengar aja, tapi kita dokter memahami itu, tahu. Tapi tidak rame seviral karena adanya HP ini. Terus kemudian pada tahun 2000, Maret 2013, baru banget. Pada tahun 2003 juga ada, itu pada tahun 2003 bulan Maret sampai bulan Maret ini ada SARS-CoV. Apa itu COVID? Ya, ini SARS-CoV, COVID itu corona, V-nya itu virus, D-nya itu disease. Jadi COVID, corona, virus, disease. Nah, pada tahun 2003 bulan Maret ini menyebar ke 29 negara, dimulai dari Hong Kong.
Hong Kong ini macam-macam, Pak. Ini salah satu sumber juga ya di Hong Kong itu. Pada tahun itu menyebar ke 29 negara. Mungkin di Indonesia juga ada. Disebut dengan flu Hong Kong. Kemudian pada tahun 2013, pada tahun Maret 2003 itu SARS-CoV-1 itu hanya 5 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kemudian setelah itu dianggap tidak ada lagi penyebarannya karena mata rantainya putus. Tujuan kita pakai masker, tujuan kita lockdown, tujuan kita PSBB, tujuannya adalah untuk memutus mata rantai ini. Bagaimana kita bisa memutus mata rantai? Kita harus tahu dulu bagaimana karakter daripada virus ini. Kemudian kita lanjut pada bulan Maret juga pada tahun 2013 ada yang namanya virus novel avian influenza A H7N9. Ini terjadi awalnya di tetangga kita, yaitu di Cina. Sama, sebelahnya Hong Kong, sekarang udah masuk Cina ya. Di Cina itu kemudian yang disebut dengan flu burung karena pertama kali ditemukan pada hewan burung. Kemudian secara sporadis yang kita tidak memahami banyak sekali, yaitu avian influenza A H5N6, H10N8, kemudian H6N1. Nah, virus yang ada pada saat ini di Indonesia ini berbeda dengan yang ada di Cina. Strain ini berbeda, yang ada di Amerika berbeda, yang ada di Eropa berbeda. Jadi berbeda ini. Kenapa? Karena dia memberikan satu mutasi di dalam hostnya atau kepada tubuh manusia. Terus kemudian pada tahun 2012 ini juga ada yang disebut dengan MERS-CoV. Ya, MERS-CoV ini pertama kali di hewan onta. Tapi kita jarang mendengar flu onta. Jarang kita mendengar flu onta itu di Arab Saudi menyebar 26 negara. Tapi kalau COVID ini, kenapa? Satu penyebabnya sehingga begitu banyak sekali ini. Yang sehingga kita tahu semua. Dan tahunya ancur-ancuran. Kacau, balau, sana kesini, macam-macam. Bahkan kalau kesenggol ini, semua kesenggol ini kan di sini banyak sekali, Pak. Saya lihat, ya Allah, banyak sekali terjadi fitnah, terjadi macam-macam di sini. Dan itu pun mengisi otak, sehingga terjadi kacau balau. Dan ada yang meyakini yang salaman nggak mau. Banyak nggak sini salaman nggak mau? Ada satu ayat Al-Quran. Jangan dulu buka yang lain, buka halaman pertama Surat Al-Fatihah, halaman kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la ghaiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, ini kitab. Kitab apa? Al-Qur'anul Karim. Lanjutkan. La ghaiba, tidak ada keraguan-raguan. Ada nggak satu undang-undang, satu peraturan yang diragukan? Ada? Hampir semua. Tetapi Al-Quran sudah menjamin la ghaiba. Nah, kalau ini kemudian kita kembalikan ke hati kita. Apakah aku masih ragu-ragu dengan Al-Quran? Apakah aku masih ragu-ragu dengan Al-Quran? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Apakah ada keraguan di dalam Al-Quran? Nah, ini perlu kita ajak lagi hati kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita sebut. Jadi saat kita tahajud, setelah kita tahajud, kita baca doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, untuk bukakan hatiku, untuk diberikan kekuatan sebagaimana Engkau telah memberikan kasih sayangmu, hidayah iman kepadaku. Tapi iman ini perlu dinaikkan terus. Yaitu apa? Iman kepada Al-Quranul Karim. La ghaiba fihi, di dalamnya huda, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Kita ingin menjadi orang yang takwa. Bagaimana untuk menjadi orang yang takwa? Kita tarik ke belakang sedikit. Apa? Butuh petunjuk, butuh huda.
Bapak-bapak, Al-Quran menjamin bahwa la ghaibah. Kalau ingin mendapat petunjuk, la ghaibah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, di sini butuh keyakinan hati. Hati ini milik Allah, maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibil qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Hati manusia itu kalau godok, ibu-ibu nanti godok daun, ya toh, godok daun atau godok apa itu, mulak-malik. Begitulah hati manusia. Nah, di sini kita minta kepada Allah, ya muqallibil qulub, ya muqallibil qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Tsabbit qalbi, mantapkan, tetapkan hatiku ya Allah ala dinika, atas iman atau agama ini ya Allah. Kita nggak tahu akhir hayat kita gimana. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Mungkin lagi duduk, mungkin lagi berjalan, mungkin lagi tidur. Wallahu a'lam, kita nggak ada yang tahu bagaimana. Nah, di sini kita nggak yang muqallibil qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Terus kemudian kita juga berdoa, Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil iman. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman. Ini kunci, Pak. Bapak-bapak rahimahullah, ini kebetulan ada orang mau ngasih uang sama kita, Pak. Ternyata ada orang mau ngasih uang sama kita, misalnya angkanya satunya di sana 1, kemudian nolnya 10, berapa berarti, Pak? Hah? Enggak, anggap aja 1 juta tambah lagi nolnya 3, berapa? 1 miliar tambah lagi nolnya 3, 1 triliun tambah lagi 3, 1 bilion tambah lagi 3, berapa ya? Ini dikasih semua, Pak. Cuma 1 yang di depan diambil. Gimana? Begitu juga ibadah seseorang, apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun, berderet semua. Kalau yang 1 tidak ada, habis. Ini saya umpamakan tadi, angka 1 tadi adalah tonggak untuk iman kepada Allah. Ini kita kunci. Kita sholat, seseorang sholat, seorang puasa, zakat, haji, dia akan nol apabila tidak ada iman. Ada orang bertanya, loh gimana dia itu berbuat baik, begini, tapi dia agamanya lain. Bagaimana? Nol. Kenapa? Karena ini tadi, iman kunci. Jadi, mari kita meningkatkan iman kita. Nah, bagaimana iman ini? Iman ini akan naik apabila dia iqra. Jadi saya punya ada konsep untuk meningkatkan iman itu ada 7I. Nanti kapan-kapan kita bahas, Pak, ya. 7I, mulai dari iman, kemudian sampai kita terus kita naikkan. Salah satunya I-nya juga adalah ilmu atau iqra. Bapak-bapak rahimahkumullah, kita lanjut sekarang. Corona ini atau karena apa? Karena tingkah laku manusia. Sehingga Allah berikan cobaan kepada orang mukmin dan azab kepada orang yang tidak beriman. Azab orang-orang yang tidak beriman, juga azab kepada orang-orang yang di antara keduanya. Yaitu apa? Di sini dia beriman, seolah-olah beriman, di situ dia ikut sana. Jadi gelap ikut gelap, terang ikut terang, yaitu orang-orang munafik. Ini yang kita harus memurnikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kemudian apa sih corona? Dan kita untuk menghindar, untuk kita mampu melakukan sekarang protokol daripada kesehatan, kita harus tahu dulu apa itu corona. Corona ini dia punya kekuatan dan punya kelemahan. Kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya begini. Kalau yang menyerang, saya ambil 3 saja pada tubuh manusia ini. 1 adalah jamur, sejenis fungi, jamur. Contoh misalnya yang kadang-kadang di badan ada yang kayak pulau-pulau itu. Apa itu? Panu ini, fungi ini, dia lambat sekali penyebarannya. Lambat sekali. Ini yang dikatakan fungi. Kalau dia di luar, no problem.
Tapi kalau panu atau fungi ada di dalam usus, masalah. Diare terus ini terus. Saya ada pasien Pak, waktu itu dicek oleh seorang profesor di Semarang, kemudian waktu dia ke Malang itu dia mau dioperasi untuk diambil bagian daripada usus yang ada panunya itu, mau diambil. Ini orangnya ada di sini sekarang. Kemudian yang kedua adalah bakteri. Bakteri ini adalah banyak pada tubuh kita, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nanti akan kita jelaskan mulai dari di tangan, di mulut, di hidung, di mata, kemudian di berbagai macam. Kemudian bakteri ini kecepatannya dia membelah, duplikasinya adalah 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32 menjadi Bapak-bapak, ini yang untuk bakteri, nanti kita bahas sedikit ya. Terus kemudian virus ini dia berkembang 1 jadi 20 jadi 400 jadi 16.000, begitu cepat, begitu cepat, sehingga inilah yang ditakutkan. Bakteri banyak, tapi kenapa tidak segempar ini? Tapi virusnya 1, 20, 400, begitu cepat. Ini kecepatan daripada virus ini yang ditakutkan. Terus kemudian kelemahannya. Nah, sekarang ini saya tidak akan langsung ke dalam. Virus corona ini kelemahannya apa? Kelemahannya adalah mudah hancur, mudah rusak. Apa yang menyebabkan dia mudah rusak? Karena kulit luar daripada virus ini dia mengandung protein dan glikoprotein yang mudah hancur dengan air sabun. Kenapa? Sabun itu dia mengandung NaOH yang lemak ini mudah sekali langsung pecah. Kalau dia sudah pecah, dia tidak aktif lagi. Dia tidak akan menjadi 1, 20, 20, 400, 416 ribu. Enggak. Dia akan pecah, selesai. Begitu gampang sebenarnya. Begitu gampang. Kemudian apalagi yang menyebabkan dia bisa alkohol. Hand sanitizer itu kan alkohol. Dingin kan? Alkohol. Tapi saya tidak menganjurkan untuk alkohol. Tapi yang saya anjurkan adalah air dan air sabun. Nah, jadi alkohol. Kenapa? Karena alkohol ini fungsinya dia juga akan membunuh bakteri-bakteri yang ada yang dibutuhkan oleh tangan. Jadi kalau makan pakai tangan apa pakai sendok? Kalau di rumah? Pakai sendok pakai tangan, Bang. Kita banyak pakai sendok ya. Kenapa pakai sendok? Karena kalau misalnya saya di rumah situ ada mangga, monggo nanti kalau ada yang mau ke rumah, sekarang sudah mulai berkembang, ya toh. Nanti berbuah ya. Kalau mau manggil mangga tuh saya nggak bisa, Pak. Harus pakai apa? Sengge, Pak. Nah, disengge dulu untuk ngambil mangga. Kenapa? Karena nggak sampai. Kalau kita mau ngambil buah nasi itu kan juga buah kan? Nggak sampai, pakai apa? Harus tambah sendok. Nggak sanggup pakai singkat, kurang panjang pakai sutil, kurang panjang lagi pakai skop. Apa tangan kita tidak sampai? Nah, di sini nanti kita boleh bahas tentang betapa istimewanya tangan ini makan dengan menggunakan tangan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita makan pakai sendok. Hati kita mahabbah kepada Rasulullah? Enggak. Tapi kalau kita pakai tangan, kita ingat Rasulullah, kita menggunakan tangan. Tapi ada hikmah di balik itu, Pak. Di tangan ini ada banyak sekali enzim-enzim, lisosomnya, RNase-nya. Di sini banyak sekali. Saya ambil contoh, nasi. Kalau ini buat ibu-ibu aja ya, bapak-bapak, pokoknya tahu makan aja lah. Ya, toh, ibu-ibu saya mau nanya, kalau nasi itu dipegang pakai tangan, ya toh, yang satu lagi pakai sendok. Saya ingin nanya, yang mana yang duluan cepat basi, busuk? Nah, ibu-ibu jawab ya, pakai tangan ya. Nanti buktikan aja, pakai tangan. Kenapa? Karena
di situ ada bakteri yang memberikan proses pembusukan. Terjadi proses metabolisme. Jadi kalau kita makan, kemudian dia bercampur juga dengan di tangan tadi, kemudian bercampur juga dengan air liur, saliva, kemudian di dalam usus dia akan mengalami mekanisme daripada metabolisme yang lebih cepat. Tidak mudah sakit perut, tidak mudah masuk angin. Jadi kalau makan pakai sendok ini, Rasulullah tidak ajarkan, tapi hikmah di balik itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Saya sekarang terus mengkaji bagaimana Rasulullah tidur. Kenapa Rasulullah itu kalau bersinnya bagaimana itu. Saya pelajari semua, termasuk juga makan menggunakan tangan. Loh dokter, kalau rawon gimana? Rawon gimana? Saya kalau rawon tetap makan pakai tangan. Loh ya apa? Pakai tangan. Kemudian kalau seandainya gulai, ya apa? Itu pakai tangan. Gulai pakai tangan saya. Bingung kan? Ada kuahnya kan? Apakah zaman Rasulullah tidak ada kuahnya? Ada. Setelah selesai itu di sunnah. Tapi kalau kita, waduh kok sopan. Iya kan? Memanglah ajaran Islam digeser supaya nggak sopan. Kalau makan, duduk begini Pak. Ini dia sunnahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau makan kayak gini dibilangi nggak sopan. Sebenarnya itu alasannya begitu. Nggak sopan. Inilah padahal supaya menghilangkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita buang terus Pak, satu demi satu. Saya ingin mengajak, tapi masyarakat sekarang kan butuh ilmiah Pak. Oh, nggak ilmu, nggak ini. Tapi saya coba untuk ilmu kedokteran, saya bahas bagaimana kehidupan sehari-hari daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Corona ini akan hancur, ya toh? Dia apabila kena air sabun, kemudian kena air mengalir juga akan jatuh. Kena air juga akan, dia tidak nyangkem kayak kepiting kayak ini cek gini, tidak, dia akan lepas kok. Ya, jadi dengan air mengalir pun dia akan sudah lepas. Kapan mulai tahu diajarkan sering cuci tangan? Ditulis di mana-mana, sering cuci tangan. Islam ada nggak? Islam ini sudah mengajarkan sejak dulu. Sebelum ada mikroskop, belum ada swab, belum ada yang begini-begini. Kenapa? Karena yang diajarkan, yang disampaikan, yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah wahyu daripada yang membuat seluruh makhluk ini taat banget. Cuci tangan, disiapkan di depan. Cuci tangan. Pernahkah kita menganjurkan, ayo wudu, saya belum lihat, mata saya belum melihat. Mungkin masjid ini boleh juga membuat satu spanduk, boleh tuh, cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak. Saya beberapa kali ketemu, kenapa sih pakai masker sih? Kenapa sih jaga jarak sih? Tapi nggak bisa jawab. Buat di situ sekalian Pak, boleh spanduk, sering-sering wudu. Kalau kesehatan hanya cuci tangan kan? Ya, kalau wudu berapa air? Cuci tangan, cuci mulut. Ada nggak tulisan sering-sering cuci mulut? Gak ada kan? Sering-sering cuci hidung, nggak ada kan? Nah ini kita bahas nanti. Corona ini menjawab. Kenapa? Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah. Tadi disebutkan la ghaiba fihi hudal muttaqin. Kita ingin huda, petunjuk, ya nah? Untuk menjadi orang yang muttaqin. Kemudian ada lagi satu ayat lagi, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan ini kami turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pembeda yang jelas antara yang hitam dan putih, yang benar dan yang salah. Ini Al-Quran. Tetapi ayat yang tadi, kalau ayat ini tidak disebutkan la ghaiba. Kenapa? Karena konteksnya untuk manusia. Tapi kalau yang tadi adalah untuk
Orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang yakin dan beriman. Kalau ini tadi annas, manusia. Jadi berarti Al-Qur'an buat siapa? Seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas. Kemudian kita lihat, kita coba Al-Qur'an menjawab apa tidak? Katanya sebagai petunjuk. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an adalah asyifa, adalah obat. Mana? Ini kami ada corona ini. Tim kedokteran WHO macam-macam ini ada corona. Gimana Al-Qur'an? Al-Qur'an bagaimana? Kita tanya kepada Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an menjawab. Ini jawabannya. Ada. Kita cari lagi. Buka di Al-Maidah ayat 6. Saya coba cari di Al-Maidah ayat 6. Ternyata apa? Wudhu yang memberikan jawaban yang sangat istimewa. Tapi wudhu yang bagaimana? Wudhu yang bagaimana ini? Dan ini yang penting. Bagaimana cara mencuci tangan? Bukan membasahi tangan. Bapak-bapak, sebelum saya lanjut ini, kita kembali. Bahwa corona ini dia akan hancur dengan tangan. Apa yang dicuci dengan sabun. Kemudian yang kedua adalah dengan alkohol, kemudian yang ketiga dengan air. Jadi alkohol itu sifatnya adalah pintu darurat. Kalau ada air sabun cukup dengan air sabun saja. Ya toh. Gak usah pakai alkohol. Kenapa? Kalau alkohol dia akan juga membunuh bakteri-bakteri yang dibutuhkan oleh tubuh ini. Kemudian corona ini, virus ini dia akan berkembang. Tadi 1, 20, 400, 415 ribu, terus sekian 200, sekian ribu, cepat sekali. Nah, dia akan berkembang pada satu tempat. Satu tempat, saya ambil contoh gampang, ada biji lombok, atau biji jagung, atau biji kacang hijau, saya letakkan di ubin di sini. Kira-kira 10 hari tumbuh nggak? 20 hari tumbuh nggak? Enggak, saya taruh di mana biar tumbuh? Di tanah. Dia taruh di tanah. Terus kemudian virus ini dia kalau di tangan walaupun 1 juta dia tidak akan memberikan dampak penyakit. Tangan. Jadi di tangan walaupun di sini ada 1 juta, gak ada masalah. Gak ada masalah. Asalkan seperti tadi ini tadi Pak, taruh di sini Pak, gak ada masalah dia. Tapi kalau pindahkan ke tanah baru dia tumbuh. Virus akan tumbuh pada awal pintu masuknya 3. Apa? Mulut, hidung, dan mata. 3 ini. Bapak-bapak kenapa pakai masker? Nutup supaya tidak masuk ke 1, 2, harusnya berapa? 3. Pakai maskernya kurang gede. Maskernya kurang besar sehingga dipakai lagi ada sekarang. Nah, itu tujuannya Pak. Mungkin pernah ikuti kajian yang pernah saya sampaikan di Masjid Sabilillah, di masjid di mana di Masjid Jami. Saya sampaikan itu, atau di YouTube juga ada. Saya sampaikan bahwa 3 ini. Nah, tangan ini kenapa sering dicuci? Karena tangan ini sering megang ini. 1, 2, 3 ini loh. Kalau mau selamat, maka tangan ini jangan kecambah tadi atau apa kacang tadi atau tadi jangan dipindahkan ke tangan. Ini jangan dipindahkan 1, 2, 3. Jadi kalau habis sholat, habis baca doa, kita kan sudah sejak kecil ini ke sini kan? Mau masuk gini kan? Nah, supaya ini kita refleks, jangan kena 1, 2, 3 ini. Kemana larinya? Ke sini. Bisa Pak ya? Simple ya? Simple. Jadi jangan ke 1, 2, 3. Kan refleks. Selesai. Setelah sampai sini dia gak akan pindah sini Pak. Kudu. Nempel lah dia di sini. Oke, saya lanjut ya. Terus kemudian kita cuci tangan, dia akan larut, akan lepas. Sekarang kita masuk sedikit bahwa orang yang yakin, ternyata virus ini punya Allah, semua makhluk milik Allah. Terus kemudian bagaimana?
Cara wudhu, Bapak-bapak, ada air kerannya keran inilah, satu keran ini ya. Saya gambarkan. Untuk nyuci sepeda motor pakai air ini. Nyuci pakaian juga pakai air ini. Kemudian nyuci piring juga pakai air ini. Terus kemudian kita wudhu pakai air ini. Sama nggak airnya? Sama ya? Oke. Air yang pertama, yang A tadi nyuci piring, nyuci ini, sama. Airnya sama, kan? Isinya beda nggak? Saya ambil contoh. Hari ini atau Senin kita buat, ada orang yang saya ambil A ini dia mulai dari terbit fajar sebelum azan tadi, dia sudah tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum, tidak yang membatalkan puasa sampai menjelang, sampai maghrib. Oke, satu A. Yang kedua adalah dia pasang niat puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis ini. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang ketiga dia puasa Ramadan. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya toh, sama nggak? Sama nggak? Yang pertama dapat apa? Dapat lapar. Yang kedua dapat fadilah sunnah. Yang ketiga dapat wajib. Beda nggak? Ininya sama ya? Tatanannya sama, tapi bobotnya, nilainya beda. Bisa dipahami, Pak? Kalau puasa sunnah 100 kali, bisa menggantikan puasa wajib Ramadan 1 kali? Begitu juga air yang jatuh. Air yang jatuh, kenapa berbeda tadi? Karena dipasang, diisi niat. Air tadi, kalau kita langsung turun gini saja, apa bedanya dengan A? Apa bedanya dengan tangan kita ini seperti piring, seperti baju, seperti sepeda motor? Apa bedanya? Disinilah kita harus isi air tadi, bahwa ini air yang suci lagi, mensucikan apa? Ini yang penting. Jadi kalau wudhu itu jangan pure langsung air. Apa bedanya menyuci baju? Jadi harus betul-betul pasang niat. Ya Allah, aku mau nyuci tanganku. Loh, memangnya kita pernah ngajak ngomong baju, Pak? Begitu juga wudhu. Jangan-jangan selama ini membasahi tangan, bukan wudhu. Saya ajak tangan, saya ajak ngobrol. Banyu itu saya ajak ngobrol. Di banyu, lampu, kate kena tanganku. Pelan aja, Bapak nanti bisa ngajak ngomong sama Banyu dengan hati ya. Hati, tak gini, air itu nanti akan menjawab, aku ingin membersihkan tanganmu. Loh, kenapa? Aku sudah mandi, aku sudah sabun, aku sudah cuci. Kita mandi, Pak. Mandi piau, sabun semua, terus kemudian setelah itu kita bilas. Setelah bilas kita pakaian, setelah pakaian kemudian kita pasang sejadah. Sholat boleh nggak? Nggak boleh kan? Kenapa? Pertanyaannya bersih mandi, bersih wudhu. Bersih mandi, bersih wudhu. Oh, wudhu ayo nggak sabunan kok. Kalau mandi yang kita cuci adalah luarnya. Tapi kalau wudhu yang kita cuci hanya luarnya saja, mandi saja, sabunan saja. Di sini pentingnya kita mengkondisikan bahwa air itu adalah air yang suci, lagi mensucikan. Siapa yang menstempelnya? Stempel halalan thayyibat, halal. Makanan halal, MUI. Tapi ini air ini siapa yang menstempel? Suci, lagi mensucikan. Allah. Di sini keimanan kita tuntut bahwa ini air mampu untuk mensucikan. Bukan hanya suci, tapi mensucikan apa? Tangan kita ini, Pak, ya tak? Mari kita lihat. Tangan kita ini kotor. Kita cuci tangan, takut virus kan? Ya tak? Kita cuci tangan, kenapa? Tangan kita ini sering gini nggak? Sering ini nggak? Sering ini nggak? Tangan apa ini? Sering nggak? Hati kita gini kan? Anak muazzin misalnya suaranya digember Allah. Ini kan? Sering nggak? Kita dengar gini. Si fulan waktu Jumatan nggak sholat. Ini kita sering begini. Hati kita tuh diutak-atik terus, Pak. Gini. Sering nggak?
Ini sering kawan. Aku loh sejak sekian lama masjid ini kalau enggak aku, ini kalau enggak aku. Ini kan sering kan pada hati kita kan. Nah inilah kotor ini dicuci dengan air yang suci lagi mensucikan itu. Ya Allah, tanganku ini kotor. Nah kenapa? Tangan ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dengan kita cuci. Jadi pelan-pelan kita cuci. Saya belum cerita tentang hikmah bakteri, virus dan macam-macam termasuk skabiesnya macam-macam di sini belum. Tapi hanya di sini saja. Rohnya daripada kita wudu. Ini pelan kita wudu. Di saat kita wudu itu ajak ini kita minta kepada Allah. Ajak ini kita minta kepada Allah agar ya Allah di hatiku banyak sekali menyepelekan orang. Jamaah kita ini orang-orang muslim itu sering tangannya kalau wudu tuh begini apa begini tangannya? Terbuka apa tutup begini? Kebuka kan begini kan? Enggak begini kan? Kalau begini apa artinya? Apa artinya? Pelit, medit, gini. Orang mukmin itu enggak boleh gini, harus loman, baik ilmu, menolong, berbagai macam ini. Orang mukmin itu begini, bukan begini. Ini salah satu hikmah daripada cuci tangan. Belum cuci mulut ya. Bapak-bapak rahimahullah, sebelum saya tutup, ya tahun ini masih banyak kajian ini sebenarnya. Oke, ada yang mana? Betul. Ya, ada mic-nya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Najib. Sedikit bahasa Kristen. Agak jauh. Kaitannya dengan COVID-19 itu pengalaman dokter kapan atau berapa lama vaksin itu bisa? Ya. Terus yang kedua, saya pernah baca atau dengar itu serumnya orang yang pernah sembuh dari terpapar COVID itu bermanfaat. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini sudah mulai bab nanti agak terakhir, tapi nggak apa-apa. Virus, ya, kalau fungi kita kasih antifungi, bakteri kita kasih antibiotik. Kalau virus itu obatnya apa? Lawan virus, dia adalah terbentuk antigen, harus dibentuk dengan antibodi. Apa itu vaksin? Vaksin adalah virus yang dilemahkan. Jadi sebenarnya orang yang divaksin itu sebenarnya adalah orang yang dimasukkan penyakit, dimasukkan virus, tapi virus yang tidak memberikan bahaya kepada dia. Tujuannya adalah untuk membuat satu mal atau cetakan ya, atau memori untuk pada virus jenis itu. Virus jenis itu sudah disiapkan beberapa antibodi yang dirangsang untuk masuknya vaksin. Bapak-bapak kalau mau vaksin sebenarnya gampang. Apa? Yaitu nanti di kupasan tentang mencuci hidung itu ada dampak untuk terbentuknya antibodi yang dilakukan masuknya virus. Nah, vaksin tadi adalah untuk ini dikembangkan, terus kemudian dia didinginkan, dilemahkan, didinginkan, kemudian dihitung berapa yang harus dimasukkan dan berapa virusnya sehingga dia tidak membahayakan pada manusia yang dimasukkan vaksin tadi. Rapid test itu bukan diagnosa. Rapid test itu adalah mungkin di antara kita bisa saja negatif dan positif. Kalau negatif berarti belum adanya sebuah reaksi yang ada di tubuhnya untuk terbentuknya antibodi.
Lah, kalau rapid test itu adalah sebenarnya orang yang dia akan positif, terkena, mungkin aja ada yang terkena, tapi di dalam tubuhnya dia terbentuk antibody sehingga dites, loh kok positif, dia baru terbentuk. Sehingga waduh diblok, diginikan, cukup ini. Sebenarnya obatnya paling gampang. Di rumah sakit itu bukan diobati, Pak. Di rumah sakit itu satu diabetes rest. Dengan dia istirahat, maka kondisi basal tubuh, maaf, saya sedikit cerita ya, buat ibu-ibu yang sudah dewasa, bapak-bapak semua dewasa, ini maaf, untuk tahu orang laki-laki itu sehat apa enggak, di mana letaknya, Pak? Pagi hari bangun. Ini salah satu, Pak. Berarti tubuh kita itu dalam keadaan kondisi basal banget, ya Pak ya. Kondisi begini, itu tubuh kita itu sangat bagus untuk istirahat, kemudian burungnya bangun. Bener nggak Pak ya? Kalau nggak bangun konsultasi dengan saya nanti. Kenapa nggak bangun? Gitulah. Ya bangun itu artinya sehat. Jadi bapak ibu-ibu mungkin ya karena sudah lihat oh bapaknya sehat. Atau ibu-ibu bapak sehat. Itu salah satu tanda bahwa sehat Pak. Nah begitu juga dalam tubuh. Kalau dia ada corona, positif corona rapid test, itu bukan diagnosa, nggak usah khawatir. Positif, ada masalah. Berarti di dalam tubuhnya ada satu sudah terbentuk antibodi reaksi. Kemudian kalau sudah ada reaksi ini dikhawatirkan dia akan naik, akan naik. Makanya dia akan diisolasi. Tujuannya adalah makannya dijaga, vitaminnya supaya apa? Supaya kondisi tubuhnya bagus. Kemudian virus tadi dia posisinya di bawah, antibodi akan di atas terus. Ambil gampangnya, ada yang sering bilang obatnya apa? Sego pecel. Sing rodok pedes, bener kan? Lo langsung hilang Pak ya? Bener nggak Bu? Lo apa hubungannya sego pecel sama itu? Supaya apa? Dengan pedas, dengan sego pecel meningkatkan daripada tubuh kita terbentuk antibodi, virusnya selesai. Jadi sebenarnya COVID salah satunya kayak sego pecel. Oke, jadi itu Pak ya. Jadi vaksin harus kita tahu dulu, dilemahkan, untuk dimasukkan. Nah ini kita udah lanjut lagi nih. Belum hidung ini Pak. Ini kita belum cerita hidung ini. Belum cerita mulut. Begini, tangan kalau salaman, anak kita, cucu kita, atau kepada orang-orang yang memang kalian merasa untuk dihormati, atau orang-orang yang para ulama, para ilmu, itu cium tangan Pak ya. Tolong jangan cium tangan. Kenapa? Karena tangan dikembalikan ke hidung kan. Kalau anak kita mau cium tangan, kita yakinkan bahwa di tangan kita dalam keadaan kondisi steril. Dalam arti steril corona ya. Apa? Sebentar nak, cuci tangan pakai sabun, monggo. Karena cucu kita, anak kita, monggo. Cuci. Tapi ini harus disterilkan dulu. Kalau saya misalnya ada salaman, kadang-kadang banyak Pak yang cium tangan gini-gini, saya tarik. Kenapa? Karena habis salaman sama si A, kemudian yang cium tangan salaman sama si B, nanti menular. Kita lanjut sedikit. Ini pertanyaannya berkembang. Kalau dia berada di mulut, hidung dan mata, yang paling dominan pada hidung, baru mulut, baru mata. Nah, orang yang droplet muncrat, kenapa jaga jarak? Kenapa Kak pakai masker? Ya, kalau ada yang muncrat, nah berapa jauhnya muncrat? Kalau muncrat droplet itu sebenarnya kita ini tanggung kok Pak. Hanya berapa? Segini ya. Jarak droplet itu adalah dia paling jauh 1,8 meter sampai 2 meter. Jadi harusnya 2 meter. Bingung kan? Kalau betul-betul protokol ilmuwan betul-betul tuh bukan hanya segini, 2 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sab kedua, kan 1 meter itu? Enggak. Sab berikutnya ini kosong. Jauh. Lumayan Pak. Itu kalau betul-betul. Kenapa? Karena ditakutkan droplet ini keluar. 1, makanya kita pakai masker supaya tidak masuk ke ini dan ini. Tertutuplah di masker.
Atau sebaliknya, yang mengeluarkan droplet dengan menggunakan masker, dia tidak keluar, ada di maskernya. Bisa dipahami Pak ya? Nah, kalau ada yang batuk kan? Batuk. Nah, sehingga kita pesan, kalau yang kebetulan flu, batuk, jangan ke masjid dulu. Benar nggak Pak? Kita buat, alasannya apa? Kalau batuk itu, di saat orang batuk, cekul, kecepatan batuk, kekuatan batuk itu 90 sampai 150 km. Tas. Jadi kekuatan cekul batuk itu. Kalau bersin lebih lagi, berapa? Sampai 400 km per jam. Kita pernah nggak berpikir sedikit aja, kalau kita bersin itu pakai ancang-ancang nggak? Hah? Pakai ancang-ancang ya? Gini kan? Pernah nggak berpikir, kenapa sih Allah kasih bersin itu pakai ancang-ancang ya? Pernah mikir nggak? Saya tuh berpikir, kenapa sih kok bersin itu kok pakai dikasih oleh Allah tuh ancang-ancang dulu kan? Di situ lah Pak. Saya ingin berpikir, kenapa kok dikasih ancang-ancang, terus kemudian kedua setelah selesai bersin kita ucapkan Alhamdulillah. Ada apa sih? Nah, di saat bersin Pak, kita jangan di depan, harus kita menyamping ke kiri. Kita bersih. Ya, kenapa? Karena di saat kita pulang 300 km per jam, tas masuk Pak ke sana Pak. Dengan pakai masker kita sedikit terkurangi. Ya Pak, itu. Nah, kemudian kenapa pakai jarak? Jaraknya harus tadi berapa? 2 meter. Ya tak? 180 sampai 2 meter. Nah, di sini yang katakan dikatakan dijaga jarak tadi Pak. Jadi kalau kita nggak batuk, no problem. Kadang-kadang satu masjid saya rapat, saya katakan ada apa? Duh, protokolnya. Aku lebih tahu pada sampean. Rapat no tak bilang. Loh kenapa? Ada lagi nanti hikmah di balik itu. Tapi saya juga berpikir di sisi lain. Kenapa? Main rapat no. Ada yang saya rapat itu setelah sholat dia pulang. Duh, apa? Aku takut. Oh, ya karena sudah ini tadi tidak mau mengerti kepahaman itu. Saya balik lagi. Salaman. Ya dah, kita salaman. Berjabatan tangan itu apabila keduanya berjabatan tangan, kemudian maka di saat ini dilepas, berguguranlah dosa di antara keduanya. Aku nak dosa nggak besok-besok sampai? Mungkin enggak, tapi hati ekonom. Aku barusan imam tadi. Aku sengaja tuh imam gak cowok sih. Lah salah. Ada kan hati gitu kan? Tapi kadang-kadang juga gini. Aduh, aku gurung moco Al-Fatihah mari kok imamnya wis ruku. Kok cepet ada yang begitu. Iya enggak? Jadi nah, dengan kita bersalaman setelah kita sholat, bersalaman dengan bersolawat salaman, itu salah satu daripada kita menggugurkan dosa. Dengan satu syarat, habis salaman cuci tangan. Kenapa? Jangan supaya tidak menyentuh ke sini. Jadi salaman habis ini nggak apa-apa salaman. Aduh, terus nggak apa-apa. Loh dokter nggak boleh salaman, siapa bilang? Boleh, Rasulullah ajarkan salaman kok. Nah terus kemudian gimana? Tapi jangan pindahkan ke sini tadi. Di sini mau ditaruh ke cabang apa? Kacang hijau atau jagung itu sampai 1000 gak apa-apa. Asal jangan pindahkan ke tanah tumbuh. Ini juga jangan pindahkan ke sini. Sebenarnya adalah bukan sering-sering cuci tangan, tapi sering-sering cuci mulut. Benar gak? Loh kalau ada di sini, ada di tangan sudah pindah sini, ayo. Kalau di sini ada masalah, sering cuci mulut, sering cuci hidung. Berarti butuh. Bagaimana cara berkumur yang benar? Bagaimana cara berkumur yang benar? Bagaimana cara memasukkan air ke dalam hidung? Kemudian virus corona tadi berapa lama dia di hidung? Dia di hidung, ini kita lanjutin, cuma 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam dia di hidung. Belum migrasi ke dalam, enggak usah takut, belum migrasi. Dia butuh waktu di dalam hidung dan di dalam mulut. Saya ingin tanya, subuh nanti ada zuhur berapa jam? Muazzin subuh 7 jam lebih sedikit.
7 jam. 7 jam. Ada duha. Duha kan? Antara zuhur dengan asar 3 jam. Antara asar dengan maghrib 3 jam. Antara maghrib dengan isya 70 menit. Antara isya dengan subuh panjang. Ada apa? Kita waktu mau tidur wudu. Nanti sholat tahajud wudu. Kira-kira hilang nggak? Bersih nggak? Apa yang tidak bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Maidah ayat 6. Dan tapi kita harus tahu dulu apa yang kita cuci bukan hanya virus, tetapi virus yang lebih dahsyat. Kalau virus pakai APD masukkan ke balen atau masukkan ke samaan, tapi ada virus yang lebih dahsyat. Baca surat Yasin ayat 62, 61. Banyak sekali bahwa ada yang dahsyat yang setelah melaksanakan ibadah haji. Bukan corona, corona cilik. Kenapa? Enggak ketok. Cuci tangan, kalau salaman. Takut kan? Pernahkah kita berpikir, awas iblis, setan. Pernah? Nah, kalau kita ingin menghindar corona, saya kasih ilmu tadi satu. Kalau ingin menghindar setan, kita harus belajar ilmu setan. Pernah nggak belajar ilmu setan, Pak? Supaya kita tidak dikerjain setan. Kalau nggak belajar ilmu setan, maka kita dikerjain setan. Salah satu contoh Al-Quran nyampaikan adalah innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Sesungguhnya yang mubazir itu adalah sahabatnya setan. Kalau wudu banyunya banyak, pure. Nah, banyu ini bener pure gitu. Ya toh, maka kita sudah mendatangkan setan. Aku nih mubazir, jadi ono aku. Jadi wudunya tidak tamanina. Wudu pelan. Kita wudu pelan. Supaya apa? Tidak mubazir. Mudah-mudahan nanti di masjid ini sudah mulai berpikir untuk apa? Yang pakai sensor. Atau belum ada sensor nggak apa? Ya tak? Jadi di rumah pelan-pelan saja. Ya tak? Kita pelan. Supaya apa? Supaya kita hindari daripada setan. Perlu nggak belajar ilmu setan, Pak? Kenapa? Karena setan itu dia membawa kuas dan membawa madu yang manis, kemudian dia menari-nari di bibir, mengoles di bibir. Coba kalau kita membahas tentang Al-Quran, ngemah tuh. Tapi kalau ngerumpi, roncang kuat. Kenapa? Karena dikuas manis. Jadi ini salah satu ilmu setan. Setelah saya buka, saya sampaikan, ini loh istriku tuh aku sayang sama kamu. Kenapa? Kamu tuh sudah noto bata. Ya toh, sudah kamu bikin bangunan yang bagus begini, kemudian kamu ambil palu, kamu pecahkan, kamu hancurkan. Ini loh, apa? Kamu membicarakan orang lain seperti kamu itu membangun sesuatu. Atau kayu itu, kemudian kamu bakar seperti ngerokok. Itu kan habis. Seperti itulah amalia. Hati-hati amalia kita kosong semua. Kenapa? Karena ini mulut. Nanti ada bahasanya tentang bagaimana mencuci mulut. Oke, Bapak-bapak rahimakumullah. Ini baru sedikit, Pak. Sebenarnya ada lagi tentang kenapa kita jaga jarak, kenapa kita pakai masker. Tadi saya bawa sejadah. Kenapa kita bawa sejadah? Apa pentingnya? Saya ada kajian tentang bagaimana kasus di Madinah. Ya tahu, saya pernah waktu haji tahun 2003 itu saya minta kepada Allah, ya Allah diberikan ilmu. Ternyata saya mendapatkan ilmu bagaimana orang-orang di Madinah itu batuk-batuk, cekal cekul batuk. Di Mekah enggak. Jadi salaman boleh enggak? Boleh dengan satu syarat, tapi jangan di floor. Jangan di floor keluar. Kenapa? Karena kalau disampaikan keluar enggak ngerti ilmunya. Salaman enggak apa-apa kalau itu Mustafa jangan dipedot. Tapi harus jangan dipindah ke sini tadi. Mungkin itu Pak ya. Mudah-mudahan manfaat. Kalau memang ini kita mau kaji lagi, akan dilanjut, monggo. Ada beberapa waktu nanti, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.